penelitian Profesor Richard Wiseman. Ini sangat menarik, ya. Tapi mahal. Perlu saya share nggak? Nggak apa-apa deh, walaupun mahal tetap harus di. Penelitian ini, ya, Profesor Richard Wiseman ini melakukan riset atas 400 orang yang beruntung dan sial. Nah, ini orang beruntung dan sial itu ternyata ada polanya. Beruntung dan sial itu depend on, ya, atau tergantung pada kemana kita memandang, kita berorientasinya kemana. Ini hanya soal pilihan. Jadi kita hanya menegaskan pilihan kita. Kadang kita mengatakan kita adalah orang yang beruntung. Ada bagian dalam diri kita itu berkata bahwa kamu itu menipu diri kamu sendiri. Nah, ini berarti apa? Berarti kita harus leading self dulu nih. Kita harus melakukan koordinasi internal supaya kita memang orang beruntung. Tapi tetaplah kita harus membuat decision, ya, buatlah keputusan untuk menjadi orang yang beruntung. Lalu caranya gimana? Caranya bersyukur. Agama mengatakan gitu, ya. Kitab suci, hadis, ya. Dan ini riset secara empirik. Ini melihat ternyata ada polanya. Jadi Richard Wiseman itu senang eksperimen, ya. Dia mencoba nih orang-orang yang beruntung atau yang tidak beruntung itu ketika dia amati ternyata salah satu faktor pentingnya adalah bersyukur. Maka kemudian orang yang tidak beruntung itu diminta untuk gini nih. Sampai kemudian dia senyum. Dan itu dilakukan selama lebih dari 30 hari. Lalu ketika hasil eksperimennya itu menunjukkan bahwa orang itu jadi, ya tadinya kan sial, itu sialnya berkurang. Bahkan lebih beruntung. Lalu orang yang beruntung itu disuruh ngemutnya gini. Ya, sehingga apa? Sehingga susah senyum. Lah 30 hari ke depan itu ternyata apa? Ternyata dia sedikit berkurang keberuntungannya. Loh, ternyata ada hubungannya toh. Jadi yang teman-teman kalau ada yang mahasiswa, pastikan sering senyum kalau di kelas, ya. Duduk paling depan, antusias, ambil kursi-kursi terdepan, ya. Lalu kalau wisuda nanti pastikan senyum Anda paling lebar dibanding yang lain. Karena itu nanti memprediksi kesuksesan kalau menurut risetnya ini, ya. Jadi saya kira ini penting. Jadi ternyata ada polanya itu, ya. Ada polanya untuk menjadi orang beruntung. Apalagi ini Jumat, ya. Kita saling mendoakan karena orang yang berdoa untuk dirinya itu dia beruntung, orang yang berdoa untuk orang lain itu jauh lebih beruntung. Jadi kita jangan merasa rugi loh kalau doain orang lain. Saya itu doain Mbak Ade nggak kemudian merasa rugi. Saya bilang, aduh Mbak Ade nggak tahu saya doakan, nanti kan harusnya dia tahu saya doakan supaya saya dibalas doanya. Padahal orang yang mendoakan orang lain sekali lagi lebih beruntung. Sehingga tingkat happiness-nya mampu masuk level grateful. Level greatness, greatness. Jadi dia punya besar jiwa, ya. Ini level level keberuntungan tadi. Baik, jadi kemudian ada studi mengapa kebahagiaan itu penting. Nah, para peneliti menganalisis data, ya, ternyata ada hubungan antara kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan dari 3.500 perusahaan yang tersebar di 43 negara dalam 12 tahun hingga 2014. 5 aspek penting adalah budaya kerja yang mewakili bagaimana organisasi memperlakukan karyawan mereka. Nah, ini yang seringkali kalau kita bicara yang namanya kapabilitas atau kita bicara resource based view, kita bicara pandangan bagaimana sumber daya itu mewakili organisasi. Jadi organisasi punya concern terhadap sumber dayanya, itu salah satunya adalah culture. Culture ini it is hard to copy, susah ditiru oleh yang lain. Nah, culture ini juga mewakili yang namanya resources itu menjadi sebuah kapabilitas. Kenapa jadi kapabilitas? Karena organisasi sesungguhnya kumpulan sumber daya yang hebat. Lalu persoalannya adalah kalau kita bangun budaya yang sinergis,
maka sumber daya tadi akhirnya terangkai menjadi sebuah orkestra. Kita bisa saja punya ahli gitar, ahli elektron, ahli biola, tapi belum tentu mampu membangun orkestra. Kita bicara culture. Ya. Nah, ini saya kira menjadi hal yang penting. Kita boleh saja merekrut Cristiano Ronaldo, kita rekrut pemain-pemain hebat, tapi bagaimana dia menjadi sebuah tim yang luar biasa. Nah, ini nggak mudah nih. Ini tugas organisasi menciptakan orkestra tadi. Ya. Baik. Nah, kemudian kita belajar sosoknya Chap Meng Tan. Siapa itu Chap Meng Tan? Chap Meng Tan ini kabarnya seorang spiritualis. Ya. Dia di-hire oleh Google, levelnya setara direksi. Khusus menangani masalah apa? Masalah kecerdasan emosional dan spiritual. Dia spiritualis. Dan di Google dikenal dengan istilah search inside yourself. Jadi dia bilang, bangun kebahagiaan itu ya mulai dari diri Anda sendiri. Google itu luar biasa, dia menjadi perusahaan yang paling membahagiakan karyawan sekaligus paling efektif dalam mengelola pekerjaan. Nah, ini hasil survei ya dari sejumlah dari majalah populer ya. Dia mengatakan demikian. Mengapa Google menjadi tempat kerja yang paling membahagiakan? Nah, ini rahasianya. Cuma saya heran kenapa rahasianya kok di-share ya. Tapi nggak apa-apa deh. Jadi, apa sih rahasianya? Rahasianya gajinya besar, it's okay. Makannya menarik, oke, cemilannya gratis, ada tidur siangnya, ada sarana olahraganya, ada games-nya, ada desain kantor, ada spot selfie, dan lain-lain. Ini yang kalau kita bicara dari bahasa organisasi atau organizational behavior, ini yang namanya extrinsic reward. Reward-reward yang munculnya dari luar dirinya. Tapi Chap Meng Tan ini nggak berhenti di situ. Lalu dia mengajak para karyawan untuk memahami apa yang dia lakukan. Sehingga muncul yang namanya intrinsic reward. Dia kemudian sebelum bekerja selalu mengajak karyawannya memejamkan air mata, memejamkan kelopak mata ya, close your eyes. Tutup matanya, tarik nafas, lalu mulai mindfulness. Lalu dia bersyukur. Ternyata bersyukur punya efek apa? Regenerasi sel di dalam tubuhnya lebih sehat. Dia jauh lebih bahagia, lebih antusias, lebih siap untuk bekerja. Lalu disuruh buka mata oleh Chap Meng Tan. Nah, ketika itu Chap Meng Tan tanya, apa sih yang Anda rasakan? Lalu mereka mengatakan jadi senang, jadi bahagia, jadi semangat ya. Lalu Chap Meng Tan bilang, sekarang Anda tutup mata lagi. Lalu mereka tutup mata. Lalu setelah tutup mata, fokuskan pada 1-2 teman Anda di sini. Lalu kemudian doakan mereka dengan tulus. Ya, ketika pejamkan mata sambil tarik nafas, rasakan nikmat Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga kita tidak lagi kuasa menampung nikmatnya, lalu di-share pada orang lain. Ya, lalu didoakan tuh orang-orang di sekitarnya, teman kerjanya, dan kemudian Chap Meng Tan tanya, sekarang silakan buka mata, apa yang Anda rasakan? Dan ternyata mereka mengatakan, saya lebih bahagia. Bahagianya beyond bahagia dalam arti sehari-harinya. Ini luar biasa. Dan ini dilakukan terus-menerus. Sehingga apa? Sehingga pikiran kita, karena pikirannya sebetulnya software-nya kita, ruhani kita, itu jadi terbiasa untuk blessing others. Akhirnya ketika di dalam perusahaan dia jadi begitu bahagia, begitu nyaman, begitu senang, fasilitasnya bagus, akhirnya dia terjebak pada syukur. Nggak ada alasan untuk nggak bisa bersyukur. Jadi dia begitu syukur dikasih rahmat sama Tuhan. Begitu dikasih rahmat, bersyukur lagi, dikasih rahmat lagi. Bersyukur lagi, dikasih rahmat lagi. Jadi apa? Rasanya dia bingung dengan orang-orang yang tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur sebetulnya. Makanya kita jadi paham makna fabiai ala irob bikuma tukaziban.
Nah, ini dahsyat betul ini, ya. Ini programnya Search Inside Yourself, ya. Programnya banyak, ya. Baik. Jadi program ini adalah pelatihan peningkatan kecerdasan emosi berbasis mindfulness, ya, meditasi kesadaran penuh ini mindfulness. Coba misalnya Anda pergi ke tempat kerja nih, atau bangun tidur dulu. Bangun tidur ini adalah saat-saat yang luar biasa. Jadi kebanyakan orang bangun tidur nggak ngapa-ngapain terus. Bangun tidur itu segera ambil, yang muslim segera ambil wudhu, doa, ya. Karena doa ini sebetulnya energi positif yang luar biasa, yang kumpul di situ. Ya. Nah, ini jadi kita nih bangun tidur aja udah doa. Mau tidur doa. Jadi mengistirahatkan software kita itu dalam kondisi yang terbaik. Nah, kalau tadi di Google ini penggagasnya Chad Meng-Tan ini yang sering kali disebut Jolly Goodfellow, ya. Jadi dia ya pokoknya yang bikin bahagia di Google, ya. Oke. Kemudian tadi Chad Meng-Tan dia jabatannya mitra strategis selevel direktur yang merancang bahagia. Oh, ternyata bahagia itu harus kreatif, ya. Jadi seorang leader itu kreatif. Leader itu tidak reaktif. Dia kreatif, proaktif. Kreatif itu bagaimana? Kreatif itu minimal dia bisa membuat keputusan-keputusan mental yang membuat dia bahagia. Ya, jadi senyum itu ya keputusan. Jangan kemudian kenapa kamu cemberut, sedih, banyak masalah. Semua orang punya persoalan. Semua orang punya tantangan, tapi bagaimana kita menggunakan mindset kita untuk mengubah dunia, sehingga dunia menjadi lebih indah. Jadi semudah itu mengubah dunia dengan cara apa? Dengan cara berbahagialah Anda. Ya. Dengan cara bersyukur. Makanya banyak buku-buku yang bilang, lah tahzan, jangan bersedih. Ya. Mari kita bersyukur, ini kesempatan di hari Jumat. Ini webinar sekaligus khutbah, ya. Sekaligus istilah kultum. Oke, baik. Kemudian kita lihat nih, ini mindfulness, ya. Konsep mindfulness itu dikembangkan di UCLA, Oxford University, dan Cambridge. Ini 3 universitas ini papan atas, ya. UCLA di Amerika, Oxford dan Cambridge di Inggris. Nah, ini dikembangkan untuk apa tadi? Untuk merancang orang-orang yang sukses supaya sukses. Nah, ini penting bagi para leader tadi untuk mindfulness, ya, sehingga dia bisa memunculkan satu gagasan, satu ide kreatif yang kembali lagi tidak hanya berpulang untuk dirinya, tapi dia bisa sharing pada lingkungannya. Ya. Ini mindfulness. Jadi kita biasakan aja. Saya dulu kalau bukan dulu, ya, mudah-mudahan sekarang juga sih sebetulnya. Jadi saya ada ruangan kecil di kamar saya, itu ada tertulis 5S. Pertama adalah senyum, ya, smile gitu, ya. Yang kedua smart. Smart di sini artinya bukan saya bilang kita udah pinter, bukan. Kita bilang saya harus mengejar itu, mengejar ilmu. Ya, jadi kita bicara dalam konteks dinamis. Kemudian yang ketiga tadi yang paling awal spiritual. Spiritual itu kita nata hati dulu nih, sabar dan syukur. Sabar, syukur, lalu kemudian muncul smile. Ya, smile, kemudian smart. Lalu support lingkungan. Jadi blessing others, support. Lalu sport itu ya jaga kondisi lah. Jadi saya tadi pagi di kontak lagi jogging. Nah ini berarti sport. Ya. Nah ini saya kira nih 5 ini jadi satu aktivitas yang menyatu, ya, kita lakukan secara ini salah satu bagian dari Anda membangun leadership. Seorang leader kan secara fisik juga harus sehat, ya, harus optimis, ya. Terus dia bisa empowerment orang lain, ya. Nah, ini saya kira penting. Oke, kemudian ini model profesional dalam pendidikan manajemen. Ya. Ini saya ambil dari program MMUGM, ya. Jadi dia adalah
program studi yang accredited di ACSB. ACSB itu adalah lembaga akreditasi yang paling bereputasi di dunia. Nah, MMUGM mengadopsi ini karena dia accredited di situ, pola itu. Sehingga tadi mata kuliah yang saya ampu seperti leadership and organizational behavior, ini sebagai mata kuliah untuk mendongkrak leadership dan entrepreneurship di situ. Nah, 4 hal ini adalah bahwa program MBA bisnis itu tidak cukup dengan science. Science ini ibaratnya kita menggunakan yang namanya conscious mind. Pikiran sadar kita, di situ ada hipotesis, ada logika ya. Jadi pagi-pagi saya ditanya Mbak moderator mengenai hipotesis ya. Ini produksinya conscious mind. Artinya pikiran sadar. Lalu di dalam studi bisnis itu kita harus belajar, atau para calon pebisnis itu harus belajar mengenai experience, craft, pengalaman. Lalu punya vision ke depan. Dan yang di tengah adalah soul. Jadi ini jiwa ya. Jadi ini yang mendrive kita sebetulnya. Jadi 4 ini harus menjadi fondasi. Jadi internalisasi nilai-nilai bagi para leader bisnis ini menjadi penting. Nilai-nilainya apa? Nilai-nilai respect ya. Nilai-nilai untuk selalu belajar sampai dapat knowledge level advance, kemudian teamwork ya. Kemampuan untuk mempengaruhi ke arah yang lebih baik, lalu social movement, menciptakan impact pada masyarakat. Nah, ini menjadi hal yang penting dalam pembelajaran bagi para leader. Ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang abundance, baik dari level mindset, abundant dari level headset, dan skill set. Ya. Baik. Nah, ini juga penting, ini poin ini penting untuk menyadarkan kita bahwa kita ini belajar apapun sebagai leader, itu kita jangan hanya berada di level A. Jadi banyak orang itu berada pada level A yang namanya materi. Kita baru melihat wajah, pikiran, rambut, pakaian, kita naik mobil apa, naik motor apa, rumahnya seperti apa, itu kita baru level A. Dan seringkali itu membuat keputusan silaturahmi kita itu di level A. Saya nggak mau bergaul, dia kan cleaning service. Saya nggak mau bergaul, dia kan ini. Nah, ini adalah level-level materi yang menurut ini manajer atau pemimpin itu harusnya menjadi pemimpin-pemimpin yang bisa mengguncang, bukan hanya mengguncang dunia, tapi mengguncang makrokosmos dan mengguncang langitnya Tuhan. Dengan cara apa? Ikhlas dan tulus terhadap orang-orang lemah. Ya, powerless people. Nah, kemudian di sini level berikutnya ini level B. Level B ini level instinktif. Instinktif ini level di mana kalau saya punya di depan rumah saya ada kucing, kucing sering saya kasih ikan asin, dia datang ke rumah. Tapi kalau disiram air, kucingnya lari. Nah, sekarang bagaimana kita? Kalau dikasih bonus, kita kerja. Kalau nggak dikasih bonus, nggak kerja. Berarti kita masih level kucing. Masih mengejar pleasure, menghindari pain. Ini 2 hal ini ya boleh, tapi jangan itulah dasar keputusan kita. Jadi ketika saya mengajar kelas-kelas di perkuliahan, saya harus memperbaiki inamal amalu biniat saya. Perbaiki niat saya untuk saya hadir di kelas, itu niatnya adalah membangun generasi besar bangsa masa depan. Menghasilkan para leader dari ruang-ruang kecil ini. Nah, ini yang membuat kita itu jadi bermakna. Ya, bukan sekedar transaksional. Nah, itulah kita masuk pada level C. Level cinta tanpa syarat. Level unconditional loving. Nah, ini harus dibangun oleh para leader. Jadi leader cirinya adalah selalu berpikir melampaui dirinya. Ya. Oke. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Karakternya tadi pejuang tangguh, tapi di dalam peaceful. Nah, ini kita lihat kalau secara konsep, leader itu seringkali depend on position.
Saya kalau jadi direktur pasti saya jadi ditakuti. Kata-kata saya jadi influence others. Karena apa? Satu, saya punya legitimasi. Yang kedua, saya bisa memberi reward. Yang ketiga, saya bisa memberi punishment. Yang keempat, saya kaya informasi. Ini kalau kita bicara posisi. Nah, yang kita kembangkan position, apa personal. Misalnya apa? Kalau personal, kita mengembangkan keahlian, kita belajar terus. Kita punya rational persuasion, kita biasakan untuk berkata benar. Supaya apa? Meskipun kita belum punya jabatan, tapi atasan kita pun hatinya akan mengiyakan apa yang kita katakan. Lalu karisma. Nah, karisma ini adalah salah satu kalau dalam teori organisasi itu pernah hampir almarhum teori karisma. Karena apa? Karena dalam sains itu kita bingung bagaimana menciptakan karisma itu. Jangan-jangan taken for granted. Ada orang-orang yang punya karisma dan ada orang-orang yang tidak punya karisma. Sehingga kita pasrah aja deh, memang kita tidak berkarisma atau memang kita sudah berkarisma. Ya. Ternyata karisma itu dibangun dari cara berpikir kita. Tadi Anda biasakan bersyukur. Anda berpikir melampaui diri Anda. Ini energi Anda lah yang bicara. Sehingga Anda menjadi orang-orang yang dirindukan lingkungannya. Oke. Nah, ini bicara mindset ya, kita punya conscious tadi 10%. Jadi kalau IP Anda 4 ya, atau 4,5 mungkin, nggak ada yang 4,5 ya. Kalau IP 4 itu kesuksesannya, kontribusinya pada kesuksesan 10%. Lalu 90% apa? Yang namanya leadership harus dibangun dari tadi experience, pengalaman, berarti kita harus membangun apa dari pengalaman? Kecerdasan emosional. Tapi ada loh orang-orang yang pengalaman banyak, tapi pengalaman dia malah jadi beban hidup dia. Karena pengalamannya dimaknai secara negatif. Biasanya orang-orang yang masih marah dengan masa lalunya, orang-orang yang masih stres dengan masa lalunya, orang-orang yang trauma dengan masa lalunya, itu dia menjadikan pengalaman sebagai masalah dia. Sehingga hari ini nggak nyaman, masa depannya makin sempit. Nah, orang-orang yang luar biasa adalah orang-orang yang ketika melihat masa lalu, dia senyum. Ya, dia sama-sama senyum, saya contohin. Nah, senyumnya mana? Nah, ketika kita senyum gini, masa lalu itu ya, masa lalu itu sudah kita maafkan. Masa lalu itu kita peaceful dengan masa lalu, kita damai dengan masa lalu. Hari ini lalu apa? Memang maaf kita itu tidak pernah mengubah apapun yang terjadi di masa itu. Tapi dia bisa menyembuhkan problem traumatik, luka batin, dan sebagainya. Karena apa? Karena kita memaafkan. Lalu dengan memaafkan, dengan perspektif baru, kita melihat masa lalu, peristiwanya nggak berubah, tapi perspektifnya yang berubah. Lalu hari ini, kita itu jadi enjoy, kayaknya kita nggak terpenjara oleh atau tidak membawa beban sejarah yang berat. Lalu melihat masa depan, optimis, antusias, psychological capital kita meningkat. Ya, modal psikologisnya meningkat. Nah, kita perlu nih ngelihat ini nih nanti. Nah, intellectual quotient, emotional quotient, execution quotient, eksekusi, kecerdasan eksekusi artinya apa? Kita seringkali tahu banyak hal yang baik, tapi kita juga seringkali membiarkan hal baik itu berlalu. Artinya apa? Saya tahu nih yang namanya jogging bagus. Kamu jogging nggak? Enggak. Wah, itu kan. Terus kalau makan itu harus seimbang. Bagus loh itu. Anda melakukan nggak? Tidak. Nah, seringkali seperti itu loh. Ini kecerdasan eksekusi harus kita bangun dalam bentuk kita disiplin pada diri kita sendiri, jadi bukan karena orang lain. Yang keempat adalah adversity quotient. Kecerdasan menghadapi tantangan. Kita punya persisten, punya resiliensi. Jadi kalau kalau misalnya Thomas Alva Edison, ketika dia gagal 99 kali buat bola lampu, dia nggak mau terima dengan kata gagal. Dia bilang, siapa bilang saya gagal? Saya telah berhasil menemukan 99 cara yang salah dalam membuat bola lampu. Sehingga apa? Sehingga linguistik dia itu mempengaruhi
ya sikap dia, perilaku dia. Ini adversity quotient. Bagaimana Kolonel Sanders menawarkan bumbu atau menu Kentucky Fried Chicken di usia 70 tahun. Dan saya lihat di sini nggak ada itu yang usia 70 tahun. Jadi Anda itu semangatnya harus lebih luar biasa lagi ya sebagai seorang leader masa depan, karena Andalah yang mengubah dunia ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah spiritual quotient. Ya. Apapun makanannya, minumannya, artinya gini loh, bukan promosi. Apapun situasi yang Anda hadapi, maka Anda punya best attitude. Anda punya kata kunci sabar dan syukur ini loh. Sehingga Anda berhadapan dengan era disruption, itu keputusan Anda tetap keputusan yang terbaik. Ya. Saya kira mungkin itu ya yang saya sampaikan. Jadi ini kita lebih orientasi pada leading self, lalu impact-nya apa pada tempat kerja kita. Jadi leader adalah Anda, dan Anda adalah sutradara sekaligus aktor diri Anda sendiri.